Oh, jelas Pak. jelas Pak. Mantap. Masih, Pak. Masih. Ya, jadi enak ya, dari LMS langsung pindah, Gmail-nya nggak perlu keluar. Ya. Oke, kita akan masuk ke materi, ya. Masuk ke materi. Ya. Tadi saya sudah capture lagi yang dari LMS tadi, ya, capture lagi dari LMS tadi, ya. Topik keempat dari pertemuan keempat, pengantar rekayasa dan desain. Topik keempat, problem solving, capaian pembelajarannya. Di akhir program studi, mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan ilmu dasar matematika, sains, dan rekayasa terkait dengan PLO2. Ya. Yang kedua, capaian pembelajaran yang kedua. Di akhir semester, mahasiswa diharapkan mampu memahami analisis rekayasa dan problem solving terkait dengan CLO2. Di akhir minggu, dalam seminggu ini, mahasiswa mampu menganalisa elemen dasar dari desain teknik yang baik dengan metode pemecahan masalah kreatif yang dipraktekkan oleh para engineer. Pokok bahasan kita, konsep problem solving, why, what, dan how. Metodologinya, problem based learning dan project based learning. Studi kasus kita, ya problem kita terkait dengan konversi dan konservasi energi. Jadi untuk solusinya, solvingnya, itu adalah energi baru dan terbarukan. Sehingga studi kasus kita adalah energi baru dan terbarukan. Ya. Jadi terlihat di sana kaitan antara problem dan solvingnya. Solvingnya itu adalah energi baru dan terbarukan. Problemnya adalah konversi dan konservasi energi. Ya, referensi dari bukunya Introduction to Engineering, ya. Terus resources-nya itu dari Future, dari NREL Gov dan dari toolset-nya dari LEAP. Oke. Kita masuk konsep why. Mengapa itu penting? Mengapa problem solving itu penting? Karena problem di era ini sangat dinamis. Ya. Orang banyak menyebut era ini era digital, era ini era COVID-19, apapun sebutannya, era ini adalah sangat dinamis. Ya. Saya menyebutnya VUCA problem. VUCA itu suatu terminologi, ya, suatu terminologi yang sangat populer, yang singkatan dari volatility, ya, uncertainty, complexity, ambiguity, merupakan gambaran situasi di dunia bisnis pada masa kini. Ya. Istilah VUCA menggambarkan lingkungan bisnis yang makin bergejolak, kompleks, tingkat ketidakpastiannya tinggi, ya, tingkat keraguan-raguan untuk mengambil keputusan pun tinggi, ambiguity. Nah, makanya saya mengatakan problem di era saat ini sangat dinamis, dan saya menyebut masuk kategori VUCA problem. Seperti apa gambaran dinamika problem solving di era VUCA ini? Ya. Saya menggambarkan seperti ini, dinamika problem itu adalah masalah dunia nyata, seringkali tidak terstruktur dan terbuka. Ya. Artinya apa? Dia dinamis. Problem itu sendiri dinamis. Dan kita harus menyelesaikan tidak hanya problem di masa lalu. Ya. Dinamis, dia bergeser ke situasi masa kini, muncul problem masa kini. Tetapi masa kini waktunya sangat singkat. Ya, ketika solusi dibuat, problem baru muncul. Maka problem masa depan pun harus diantisipasi. Sehingga solusi masa depan harus diantisipasi.
Itulah kenapa dinamika problem itu muncul, ya. Problem masa lalu belum tersolusi, problem masa kini sudah muncul, ya. Contoh vaksin COVID yang baru dimunculkan, ditemukan, ya. Varian dari virusnya sendiri sudah muncul yang baru. Ya. Sudah melakukan regenerasi yang baru, jenis baru. Sehingga solusi vaksin dengan virus berlomba-lomba. Nah, inilah contoh apa yang disebut dengan dinamika problem, VUCA problem, ya. Solusi baru ditemukan karena problem masa lalu atau problem saat ini, ya, tidak menjawab di saat yang akan datang. Dinamis, problemnya dinamis. Nah, solusi itu harus fit dengan problem. Itu masalahnya. Kalau dia tidak fit dengan problem, out of date. Ya. Dia harus fit dengan problem. Itulah kenapa saya menyebut problem, ya, VUCA problem. Ya. Coba kita lihat situasi masa kini. Ya. Di ruang publik itu sangat dipengaruhi oleh dunia maya, informasi di dunia maya, di dunia nyata. Jadi problem saat ini dipengaruhi oleh dunia maya dan dunia nyata, dan perbincangan terjadi di ruang publik, ya. Sehingga terjadi apa yang disebut dengan misleading informasi sebagai pengganggu, ya. Misleading informasi sebagai pengganggu, baik informasi yang ada di dunia maya, pengganggu di dunia maya, maupun itu pengganggu di dunia nyata. Sehingga terjadi ambiguity, pengambil keputusan, ya, pengambil keputusan, ragu-ragu mengambil keputusan, apa iya ini jawabannya, ya. Dan membutuhkan sekarang suatu solusi, tidak lagi cukup dari seorang engineer, ya, seorang engineer, desainer dari engineer, tapi juga dia harus memasukkan seniman, ya, mereka-mereka yang desain grafis, desain interior, itu orang-orang seniman yang sangat menentukan solusi masa depan, ya. Tipe-tipe, katakan manufaktur mobil, malah bukan di mesin utamanya perlombaannya, justru di aksesorisnya, di lampunya, dan yang paham betul dengan toolsetnya desain 3D, itu mereka-mereka justru yang DKP, ya, yang sangat menggeluti itu. Justru mereka banyak digunakan di sana sebagai desainer. Jadi para seniman, ya, para desainer, desain grafis, desain interior, sangat menentukan solusi dari problem-problem yang muncul saat ini, ya. Dan ilmuwan akan menghitung, ya, sehingga dia akan di-feedback, ya, solusi yang diberikan oleh engineer akan di-feedback oleh para seniman, desainer grafis, desainer interior, para saintis, ya, untuk meyakinkan atau memfitkan, menjawab solusi masa depan. Itulah kenapa saya menyebut problem solving adalah suatu metode, ya, dalam suatu pembelajaran, ya, dalam suatu pembelajaran yang mengarah ke ranah untuk berpikir kritis dan kreatif. Metode ini juga relevan dalam situasi VUCA, ya, untuk menjawab VUCA problem tadi. Nah, inilah mengapa problem solving ini penting, ya, untuk betul-betul dikuasain sesuai di akhir prodi, di akhir semester, maupun di akhir minggu ini. Oke. Ya, sedikit lag, ini macet sedikit. Wah, terjadi gangguan. Oke, oh, udah. Terjadi gangguan karena... Oke, kompleks problem solving. Ya. Ada satu video, ya, kita nggak putar, tapi saya sudah kasih linknya, yang menggambarkan bahwa VUCA problem itu, ya, salah satu C-nya adalah complexity, bisa diambil sebagai complex problem solving, dan dia mengaitkan dengan top skill set, ya. Kita punya resources yang disebut dengan triple set, yaitu skill set, mindset, tool set, ya. Nah, skill set
di industri 4.0, ya. Kalau kita bagi 4, yaitu apa? Keterampilan digital, ya. Untuk membangun keterampilan digital untuk sebagai seorang solver, dia harus membangun keterampilan digital. Apa itu komponennya? Literasi digital, pemahaman teknologi baru, pembelajaran online. Apa yang kita lakukan sekarang, itu salah satu namanya keterampilan digital. Ya. Keterampilan berpikir, ya. Berpikir kritis dan kreatif, pemecahan masalah, yaitu problem solving ini, pengambil keputusan, dan pengolahan informasi. Itulah elemen membangun keterampilan berpikir. Keterampilan personal yang dibutuhkan, ya, di masa depan, ya, yaitu komunikasi, kerjasama, motivasi, ya, dan integritas. Dan yang penting satu lagi adalah kemampuan adaptasi, ya, karena dinamis problemnya dan orang-orangnya pun sekarang dinamis, maka perlu keterampilan beradaptasi. Nah, keterampilan yang keempat, jadi setelah keterampilan digital, harus juga diperkuat keterampilan berpikir, keterampilan personal, keterampilan profesional. Keterampilan yaitu adalah dasar-dasar bisnis. Wah, saya engineer, saya bukan orang bisnis. Harus dikuasai dasar-dasar bisnis. Pengetahuan industri, ya, ekosistem dari industri itu, dan keterampilan teknis tentu, ya, seorang engineer dia harus memiliki keterampilan. How ironic does it get? Just when the World Economic Forum declared and made it popular that complex problem solving is one of the top critical skill sets that you will require to succeed going forward, the world is presented with one of the most complex problems, at least in recent times, the COVID-19 pandemic. Now, how much more complex does it get than this, right? We're living through it and experiencing it, right? You guys must have heard about the World Economic Forum's Future of Jobs report, where they have listed out these top 10 skill sets, which are must-have skill sets to succeed in the Industry 4.0 scenario going forward. In fact, from year 2020 onwards. Now, they include complex problem solving, critical thinking, creativity, cognitive balance, teamwork, coordination, collaboration, service orientation, so on and so forth. There's a list of these 10 must-have skill sets that will allow you to succeed going forward. Now, you must have attended so many seminars, workshops, and conferences around this, and I'm sure some of you must be able to rattle them out ad nauseum, right? These top 10. But what do these really mean? Have we understood the deeper import of each of these skill sets, and how do they benefit you in your day-to-day career? So I thought we will do a series of short videos taking one skill set at a time and looking at it as to what it really means, whether you have it in you, what does it take to acquire these skill sets, and how to apply them in your real life career and business scenario. So today, let's start with complex problem solving as a skill set. Now, what is a complex problem solving skill set? What is a complex problem? Now, the subject around a complex problem is not new. Many top researchers and academicians have been at it for decades now, and they have presented some brilliant papers around this subject, and I suggest you read up and go through it. Now, a complex problem is a ill-defined problem which has a ill-defined set of solutions that you need to pick from or take and reach a ill-defined goal set even. Now, as funny as it may sound, let's try to understand that in a moment, but by first contrasting that with a well-defined problem with a lot of well-defined solution sets, reaching a well-defined goal set. For example, let's look at a
make or buy decision, or a rent and buy decision, or a lease and buyback decision. Now it's a well-defined problem, well-defined financial structuring options available to you, and a well-defined financial goal, right? So you can pick and choose and arrive at a well-defined goal. Everything is known to you. But when it's an ill-defined problem, it is a complex problem, because you really don't know when and in what format the problem will spring on you. It normally springs upon you, like the pandemic, or for example, your deep sea cables being snapped up because of a tsunami, or the communication satellite being busted because of a meteor hit. Now, these are the kind of complex problems that can occur at a strategic level, and even at an operational level, you could be faced with these complex problems. These are problems where you don't know that they arrive. There's no pattern of selecting a solution, and there is no predefined goal set even, because you don't know whether the goal that you have reached is either correct or wrong or better or worse, because it doesn't matter. You just need to be better than where you started, because it could be anything. You could have ended up worse, you could have ended up better. So there's no one goal set, right? And it'll happen in this VUCA world. In fact, the VUCA world is all about this, the volatile, uncertain, complex, ambiguous world that we talk about. And the VUCA is a famous phrase or an acronym now for that, is nothing but this. In fact, leaders are often faced with complex problems that they solve, and they have the skill set. Political leaders often have a great sense of complex problem solving skill set. Imagine our Prime Minister, for example. He must be faced with I don't know how many variables and how many problems and of what complexity on a day-to-day basis, and he must be having to negotiate through that. In fact, every political leader must be, I'm sure, having some great complex problem solving skill set. Now, what is a complex problem solving skill set? Now, a complex problem solving skill set is when you are able to scenario build and envisage the future in your function or your industry or in your business. If you're able to, sitting today, think about the future and build a scenario where you can future-proof your industry or your business or your function or your team, then you have that complex problem solving skill set. You got to be nimble about it. And it's the complex problem solving skill set is not a learned skill set. It's a attitudinal skill set. So you need to acquire it. It's more in the domain of psychology and emotion, and not in the domain of something rational. So we will come up with a later video in looking at step-by-step process in acquiring this skill set. But for this video, a small hint: nature, if you're close to nature, it gives you or presents itself with you a lot of simulated atmosphere or simulated environment to develop that complex problem solving skill set. Just the other day, I remember I was with a friend. I was on a pretty difficult hill climb and a bushwalk, and all we had was a machete and a hydro pack, because the grass had grown taller than 9 feet and it had just about rained, and the slopes were not just slippery, they were also steep. And we decided not to take a well-charted path, but decided to just approach it just like that, anywhere, just go. So we just went in with our machetes in hand, and believe you me, every 5 meters, the hill was presenting to us a complex problem that we needed to solve. At moments, we were even wondering whether we have an option to go ahead or should we just backtrack and give up. But nature allows you many simulated scenarios and environments to kind of discipline yourselves to acquire that skill set. So I hope this short video has helped you in understanding what a complex problem solving skill set is all about. It's an ill-defined problem with ill-defined solution set which have no past pattern that you can choose from, and an ill-defined goal set which you can't be sure whether you're better or worse off. You just need to be nimble-footed and be there and take on from there. That's what complex problem solving skill set is all about. I hope this video has helped you. If you liked it, engage with me, connect with me, share with others, press that like button so that you're subscribed, because we're going to do many such videos. Take care. All the best, and bye for now. Teknis.
Kita masuk ke, ya kita sudah why, ya, what-nya sudah, kita masuk ke how, ya, bagaimana konsep problem solving ini, ya, dieksekusi. Tentu kita butuh referensi, ya, butuh referensi, ya. Nanti baca detailnya referensinya. Introduction to Engineering dari Paul Howright ini di halaman 124 mengusulkan suatu metode, ya. Kalau kita lihat YouTube ya banyak sekali metode-metode problem solving, tapi kita harus mengambil satu referensi supaya pijakan kita kuat, ya. Pijakannya kuat, ya. Di halaman 124 mengusulkan metodenya ini. Identification of problem, ya. Identifikasi masalahnya. Step 2, gathering needed information, ya, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Step 3, searching for creative solution, mencari solusi yang kreatif. Step 4, stepping from ideation through preliminary design, including modeling. Melangkah dari ide ke desain awal, termasuk pemodelan. Step 5, evaluation and selection of preferred solution. Evaluasi dan pemilihan solusi yang disukai, yang fit. Step 6, preparation of report, plan, and specification. Penyusunan laporan, rencana, dan spesifikasi. Step terakhir, implementation of the design. Implementasi desain, ya. Kerangka boleh banyak, tapi kita harus punya yang firm satu. Dan saya mengusulkan dari referensi ini, ya. Ya, introduction to engineering itu seperti apa kira-kira pendahuluannya? Desain teknik adalah proses kreatif untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kemudian menyusun solusi untuk diisi kebutuhan itu. Ya, fit tadi itu. Solusi ini bisa berupa produk, teknik, struktur, proyek, metode, atau banyak hal lainnya tergantung pada masalahnya. Prosedur umum untuk menyelesaikan suatu barang desain teknik dapat disebut metode teknik pemecahan masalah kreatif. Pemecahan masalah adalah proses menentukan tindakan terbaik yang mungkin dilakukan dalam situasi tertentu. Sifat masalah yang harus dipecahkan oleh para engineer bervariasi di antara berbagai masalah cabang teknik. Tidak setiap engineer menggunakan langkah yang sama dalam desain mereka, ya. Jadi metodologinya juga, step-stepnya juga, yaitu adalah kreatif. Jadi tidak ada mengatakan ini yang paling benar, ini yang terbaik, ya. Yang penting kita meyakini metode itu. Oke, step 1, identification the problem. Menyatakan masalah dengan benar adalah langkah besar menuju pemecahannya. Mengevaluasi kebutuhan atau mengidentifikasi masalah merupakan langkah yang sangat penting dalam menemukan solusi. Sebuah definisi masalah yang tidak tepat akan menyebabkan engineer membuang waktu atau sampai pada kesalahan yang berlarut-larut. Masalah dan kebutuhan harus dinyatakan dalam istilah objektif. Yang berikutnya, berikut adalah contoh definisi masalah dalam istilah objektif. Rancang sistem penyerapan energi yang akan mengontrol energi dari tabrakan mobil seberat 2.500 pon
yang menempuh jarak 60 bukan kilogram, ya, kilomil per jam, kecepatan kilomil per jam. Kemudian perangkat tidak boleh lebih dari 10 kaki dan tidak lebih dari 10.000 per unit, dolar per unit. Deselerasi tidak boleh melebihi 6 gram. Ada objektif, ada angka-angka objektif yang menyatakan problem. Kita bandingkan ya narasi, definisi dari berikut yang tidak spesifik. Ya. Rancang sistem penyerapan energi yang akan mengontrol energi mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi saat menabrak. Perangkat harus pendek dan murah untuk dibuat. Perlambatan seharusnya tidak berbahaya bagi pengemudi. Definisi masalah pertama bersifat spesifik, ya. Definisi pertama tadi bersifat spesifik, dan yang memberikan spesifikasi tim desain mereka untuk dapat bekerja, ya, menuju sasaran yang diinginkan, ya. Jadi intinya definisi problem, identifikasi problem itu harus terdefinisi dengan baik, ya, terdefinisi dengan baik. Oke, step 2, gathering needed informasi. Setelah mendefinisikan masalah, seorang engineer mulai mengumpulkan semua informasi dan data yang diperlukan. Data dapat berupa pengukuran fisik, peta, hasil percobaan laboratorium, paten, hasil survei opini, atau berbagai jenis informasi lainnya. Engineer harus selalu mencoba untuk mengembangkan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Informasi tentang masalah terkait yang telah diselesaikan atau belum terpecahkan dapat membantu teknisi menemukan solusi terbaik. Step 3, searching for creative solution. Ada beberapa teknik untuk membantu suatu kelompok atau individu menghasilkan ide-ide kreatif yang orisinil. Ya, beberapa teknik itu disarankan oleh Wright di bukunya itu brainstorming. Bagaimana kita melakukan brainstorming? Ya, nah, kalau dia fisik biasa orang itu. Maksudnya kalau tatap muka, kumpulin orang di suatu ruangan itu biasa. Ya, sekarang kita brainstorming dengan tatap maya. Ya, dalam grup diskusi tadi yang kita punya dalam LMS. Nah, teknik pemecahan masalah kelompok itu brainstorming. Sesi terdiri dari 6-12 orang. Jadi kalau satu kelompok 4 orang, 6 orang, ya dia harus dibantu oleh temannya yang lain ikut terlibat di situ, ya. Jadi 6-12 orang. Keragaman latar belakang direkomendasikan, ya. Ini karena kita studi bersimulasi aja dulu, bermain peran. Kamu berperan sebagai apa? Ya, bermain peran. Karena kalau realnya, ya kita harus kena COVID lagi. Kita harus ke ngumpulin orang, tapi nanti bermain peran. Ada temannya yang bermain peran, ya sebagai engineer, sebagai pengambil keputusan, ya, seperti itu. Sebagai desainer, semua ide didorong, ya. Jadi tidak ada ide yang buruk, semua didorong. Penekanan pada banyak ide. Bangun dari orang lain, dari tingkatan, ya, dari kembangkan ide itu dari orang lain. Tidak ada penilaian atau evaluasi pada tahap ini, ya. Tidak lebih dari 1 jam, ya jangan lama-lama juga. Tidak lebih dari 1 jam. Bagaimana mengadopsi ini nanti, ya, nah, kalau 1 jam itu adalah ketika tatap muka. Kalau di tatap maya itu bisa asinkron. Kalau di tatap muka itu sinkron. Ya, kita kumpulin dia 1 orang bersama-sama di tempat yang sama di waktu yang sama. Tidak boleh dari 1 jam. Tapi kalau di tatap maya, ya di forum diskusi LMS itu sifatnya asinkron. 24 jam 7 hari. Jadi tidak ada yang membatasi ruang dan waktu. Ya, itu bedanya. Namanya asinkron. Ya, kita bisa bikin pendapat, kita tinggal, kita nanti lihat pendapat orang 1-2 jam lagi atau 1-2 hari lagi. Teknik kedua yang dilakukan oleh Wright ini adalah checklist. Kita buat daftar periksa. Ya.
Daftar periksa mendorong pengguna untuk memeriksa berbagai titik, area, dan kemungkinan desain. Ya. Misalnya untuk meningkatkan perangkat, Anda mungkin menginginkan daftar periksa seperti ini. Cara perangkat dapat digunakan untuk keperluan lain. Cara perangkat dapat dimodifikasi. Cara perangkat dapat didaur ulang, diatur ulang. Cara perangkat dapat diperbesar. Cara perangkat dapat dikurangi, dan lain-lain. Kita buat checklistnya, ya. Itu tahap kedua, ya. Model kedua dalam pencarian solusi-solusi kreatif, ya. Ada daftar atribut untuk mencari solusi kreatif, ya. Di daftar atribut. Dengan daftar atribut, semua karakteristik atau atribut utama dari suatu produk, objek, atau ide diisolasi dan didaftar. Kemudian untuk setiap atribut, buat daftar ide tentang bagaimana masing-masing atribut bisa diubah. Sekali lagi, seperti dalam brainstorming, semua ide dicantumkan. Setelah semua ide terdaftar, evaluasi setiap ide yang terungkap, kemungkinan perbaikan dapat dilakukan pada desain produk. Misalnya bagaimana caranya kita meningkatkan desain. Ini contoh bagaimana caranya meningkatkan desain suatu telepon. Ya. Contoh di sini atribut warna. Bisa warna apapun, bisa jadi transparan, bisa keluarlah usulan-usulan. Ketika bicara telepon, kita bicara warna, kemudian ada usulan, ya. Kalau di tatap muka ini biasa pakai post-it, ya. Di dalam design thinking dia biasa pakai post-it. Ada yang nulis bisa transparan, bisa memanfaatkan desain seperti kotak-kotak, bisa memiliki desain yang dipersonalisasi. Ya. Atribut terkait dengan bahan bisa berupa logam, bisa jadi kaca, bisa jadi kayu, bisa jadi karet keras. Ya. Ketika kita bicara telepon, ya. Telepon itu yang zaman dulu di rumah, ya, telepon meja. Ketika dialnya itu yang di dial itu bisa jadi desain 10 tombol, ya, 10 tombolnya yang bisa ditekan. Bisa jadi sistem tuas, bisa menggunakan sistem tipe sempoa, ya. Bisa berupa pencet tombol yang tersusun dalam satu baris. Banyak ide-ide yang muncul dari yang ikut dari yang lain. Ya, bagaimana caranya? Menggali ide-ide itu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua ide dihargai, diapresiasi idenya. Handset dan alas buat persegi. Ya. Buat itu bulat. Buat menjadi oval. Gunakan basis yang lebih tinggi. Gunakan alas bawah. Hilangkan handset. Dengan menggunakan mikrofon dan speaker. Contoh-contoh ini adalah contoh dengan daftar atribut, ya. Jadi sudah 3 cara bagaimana kita mendapatkan suatu solusi, ya. Pertama tadi brainstorming, daftar periksa, daftar atribut, ya. Yang terakhir force relationship teknik, ya. Ada cara keempat, teknik relasi paksa. Teknik relasi paksa mengambil elemen tetap, seperti produk atau ide terkait dengan produk, dan memaksanya untuk mengambil atribut elemen lain yang tidak terkait, jadi bukan core-nya, ya, di luar core, aksesoris. Ini membentuk dasar dari daftar asosiasi, yang mengalir bebas dari mana ide-ide baru diharapkan akan muncul. Seperti sebelumnya, menilai ide setelah proses selesai. Ya, jadi non-core-nya dipaksa, kemudian dimunculkan ide-idenya. Misalnya kita ingin mendesain alat pemotong rumput, ini akan menjadi pemaksaan objek. Misalnya kita secara acak memilih roda mobil, jadi fungsi utamanya memotong, ya kan, pisaunya, ya, mesinnya, itu yang core-nya dari suatu perangkat pemotong rumput. Nah,
Yang justru yang dilihat, yang dipaksa dilihat, itu roda mobilnya. Nah, itu contoh. Sebagai elemen lainnya, sebagai elemen yang dilihat. Beberapa gagasan muncul, yang mungkin muncul berdasarkan roda mobil adalah pemotong gulma bundar, pemotong gulma karet bisa dipakai, pemotong gulma yang mengpuluh, pemotong gulma yang memiliki jari-jari, pemotong rumput liar yang memiliki udara di bannya, pemotong rumput liar yang memiliki rem, pemotong gulma yang tidak akan pecah. Muncullah dari para desainer, grup desainer ini, ide-ide dengan melihat roda mobil, mengusulkan roda mobil. Nah, bagaimana kita mencari solusi hal-hal seperti ini dalam desain produk, dalam pengembangan produk, ya, dalam pengembangan produk. Ya. Jadi tidak hanya lagi kita hanya bicara desainnya, ya juga bagaimana sampai pengembangan suatu produk. Ya. Nah, step 3, setelah kita banyak solusi, seolah-olah kita punya ini banyak solusi, alternatif solusi. Maka kita harus memilih suatu solusi yang paling disukai. Solusi terbaik, fit dengan problem. Ya, yang terutama fit dengan problem. Seperti yang kita katakan tadi, fit dengan problem di masa depan. Ya, tidak hanya menjawab problem masa lalu. Tidak hanya menjawab problem masa kini, tapi juga menjawab problem masa depan. Mana yang kita sukai? Ya, dari alternatif solusi yang kita munculkan tadi. Ya. Evaluasi biasanya berdasarkan ya keamanannya, biayanya seperti berapa, keandalan sistemnya, akses stabilitas konsumen seperti apa, dampak lingkungan, dampak sosial lainnya. Itu adalah parameter-parameter evaluasi untuk memilih mana solusi terbaik. Catatan banyak desainer menggunakan prototipe untuk menguji pengoperasian desain. Ya. Banyak dibuat dulu prototipenya, yang prototipe. Kalau di sistem aplikasi dibuat dulu mock-up-nya, ya. Mock-up-nya dibuat dulu, diuji dulu prototipenya, dilempar dulu ke ruang publik. Kira-kira idenya seperti apa? Ya. Setelah kita dapat prototipenya, ya, saatnya ya melakukan preparation of report, plan, dan spesifikasi. Ya. Bagaimana menyiapkan laporan, rencana, spesifikasi. Setelah pemilihan desain yang disukai, ya, step berikutnya kita udah pilih nih, dari alternatif solusi, kita pilih solusi terbaik, ya, solusi yang paling disukai, solusi yang paling pilih. Ini harus dikomunikasikan kepada mereka yang harus menyetujuinya, ya, yang mendukungnya, dan menerjemahkannya menjadi suatu kenyataan. Ide, gagasan, prototipe tadi, ya, dikomunikasikan, ya, dan diwujudkan menjadi suatu kenyataan. Komunikasi ini dapat berupa rekayasa laporan, ya, atau serangkaian rencana dan spesifikasi. Rencana dan spesifikasi adalah sarana teknisi menjelaskan kepada divisi manufaktur atau kepada kontraktor cukup detail tentang suatu desain sehingga dapat diproduksi atau dibangun. Ya. Jadi sudah masuk ke tahap rancang bangun. Rancangan itu sudah harus dibangun, harus lengkap spesifikasinya. Pihak ketiga, kontraktor pun yang melakukan, sudah bisa membaca desainnya. Nah, gambar teknik, komunikasi tertulis dan lisan, dan penjadwalan, perencanaan proyek, desain sangat penting dalam mengimplementasikan desain dengan lancar dan efisien. Implementasi of design, ya, melaksanakan desain. Tahap terakhir dari proses desain adalah implementasi. Proses produksi atau konstruksi perangkat fisik, produk atau sistem atau aplikasi, itulah bagaimana kita
membuatnya, mengimplementasikan desain, mewujudkannya. Engineer harus merencanakan dan mengawasi produksi perangkat atau produk dan mengawasi pembangunan proyek rekayasa. Jadi engineer tidak hanya cukup mendesainer, tapi juga melakukan pengawasan sehingga spesifikasi yang sudah dibuat ya tidak menyimpang dari spesifikasi yang sudah dibuat, dari rencana yang sudah dibuat. Ya. Konsep, kita sudah sampai konsep problem solving dari why, ya, karena problem sangat dinamis, what, ya, problem solving itu sebagai suatu metodologi belajar, ya, dalam bentuk project based learning dan problem based learning, ya, di mana solusinya adalah energi baru dan terbarukan. Problemnya apa sebetulnya dalam energi baru dan terbarukan? Problem energi baru terbarukan itu adalah masalah konversi energi dan konservasi energi. Ya, masalah energi. Ya, konversi energi berasal dari kata convert. Ada yang kita konversi, energi yang digunakan, bahan energi yang digunakan yang mayoritas 90% lebih, bahkan 95% bersumber dari minyak dan gas bumi, migas. Ya. Jadi migas sumber utamanya. Nah, problem migas ya itu akan lama-lama habis. Akan terjadi krisis energi. Ya, akan terjadi krisis energi. Maka perlu penciptaan energi baru dan terbarukan. Nah, 4 pilar itu tadi masalah konversi. Ya, masalah konversi, convert. Ya, dari 95% bahan energi berasal dari migas menjadi non-migas. Bagaimana konversi itu bisa dilakukan? Ya. Kemudian konservasi. Ya. Konservasi energi. Ya. Menjaga keseimbangan. 4 pilar. Ya. 4 pilar, saya menyebut 4 pilar, 4P. Terkait dengan konversi dan konservasi energi ini. Pilar pertama itu planet. P pertama, 4 pilar, 4P, planet. Bagaimana menjaga keseimbangan alam semesta. Dengan menjaga ketersediaan air dan udara bersih. Inilah terkait dengan P pertama, planet. P kedua, polusi. Ya, 4 pilar, konversi dan konservasi energi. P pertama, planet. P kedua, polusi. Polusi ini bagaimana menurunkan emisi karbon, emisi gas rumah kaca, GRK. 4 pilar, konversi dan konservasi energi, planet, polusi, people. Ya. Pilar ketiga, P ketiga, people. Bagaimana kita menurunkan pencemaran lingkungan karena tindakan manusia, people. 4 pilar, 4P, dari 4 pilar, planet, polusi, people, dan proses. Bagaimana menetralkan emisi karbon melalui proses alami dan dekomposisi. Ya. 4 pilar konversi dan konservasi energi, yaitu planet, polusi, people, dan proses. Nah, 4 rencana, 4R, 4 rencana untuk konversi dan konservasi energi. Rencana pertama, R pertama, reduce, yaitu upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, GRK, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi. 4 rencana, 4R, konversi dan konservasi energi. Yang kedua, R kedua, reuse, yaitu penggunaan kembali emisi karbon dan menjadikannya bahan baku industri.
4R, R ketiga, reduce, reuse, recycle. R ketiga, recycle. Proses penetralan emisi karbon melalui proses alami dan dekomposisi. 4R, 4 rencana untuk konversi dan konservasi energi, yaitu reduce, reuse, recycle, dan R keempat, remove, yaitu menghapus emisi dari atmosfer serta industri berat dan fasilitas melalui penangkapan dan penyimpanan karbon. Ya, jadi problem konversi dan konservasi energi ada 4 pilar yang kita perlukan, 4P, planet, polusi, people, proses, dan 4 rencana, 4R, reduce, reuse, recycle, remove. Ya, itulah studi kasus EBT yang terkait dengan problem konversi dan konservasi energi. Maka solusinya adalah energi baru dan terbarukan yang disingkat menjadi EBT. Kita menyebut studi kasus EBT. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, ya, proses biologi dan panas bumi. Ya. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, sustainable, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi dan panas bumi. Ya. Kita lebih banyak melihat atau visi ya dari pemerintah energi Indonesia, ya kita nggak memutar video ini di sini, tapi silakan nanti dilihat, ada linknya di situ, ya di tahun 2002, Januari tanggal 2 2011, ya kelihatan di situ di gambarnya ada energi angin, ya ada Pak Presiden ada di sana, Presiden kita Jokowi. Ya, ini bukan politik, tapi ini menggambarkan bahwa keseriusan Indonesia. Nanti tinggal cari Indonesia ini sekarang EBT-nya, energi baru terbarukan itu berapa persen? Dari migas itu berapa persen? Ya, saya menduga kurang dari 5%. Terus 100 tahun Indonesia, ya 2045 itu berapa persen EBT-nya? Tentu dari katakanlah 5%, itu menuju berapa? Dunia berapa? Kawasan ASEAN berapa? Kira-kira itu kita penting untuk melihat ruang lingkup yang besar. Masalah energi ini adalah masalah isu global. Ya, dari video ini nanti bisa silakan dilihat. Kita nggak bisa putar di sini, terlalu berat. Ya, tapi bisa diputar sendiri nanti. Listrik bukan hanya memberikan penerangan, tapi listrik juga memberikan kesempatan bagi rakyat kita untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, karena negara kita adalah negara tropis di mana matahari bersinar sepanjang tahun, inilah yang harus kita manfaatkan. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan konsumsi energi sebesar 40%. Permintaan akan energi tersebut dapat meningkat 3 kali lipat hingga tahun 2030. Untuk mengurangi produksi energi berbahan dasar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, sudah saatnya pemerintah memberdayakan energi baru terbarukan yang memang merupakan kekayaan alam dari bangsa Indonesia ini. Pertanyaannya, seberapa besarkah potensi energi yang telah dimanfaatkan? Paris Agreement tahun 2015 merupakan komitmen global untuk menahan laju kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat. Strategi pemerintah melaksanakan komitmen tersebut adalah berupaya agar target 23% energi terbarukan tahun 2025 dapat tercapai.
Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang tidak hanya besar, namun juga beraneka ragam. Sebut saja panas bumi, air, matahari, bioenergi, arus laut, juga angin. Potensi energi terbarukan tersebut lebih dari 400.000 megawatt dan saat ini baru dimanfaatkan sekitar 10.000 megawatt atau 3% dari potensi. Menjadi tugas kita bersama untuk mendorong energi terbarukan ke depan dengan strategi yang juga tepat, yang akhirnya energi terbarukan dapat memperkuat pasokan listrik bagi masyarakat, tentu dengan harga yang terjangkau. Sebelum masuk listrik kita menggunakan lampu kalen pakai minyak tanah. Dan masyarakat sekarang ini sudah menikmati, tidak kayak dulu. Dulu itu kan habis panen masyarakat juga diam karena tidak ada pekerjaan. Sekarang sudah alhamdulillah karena semakin adanya proyek masuk, dia menikmati, tidak ada lagi bilang sistem istirahat, tidak ada lagi untuk tinggal di rumah sepanjang orang mau bekerja. Dan sekarang ini kita ini merasa bersyukur karena semakin adanya jalanan proyek masuk di persawahan itu, makanya penghasilan itu gampang sekali diambil untuk dinikmati masyarakat. Kalau kita ngambil hasil dari persawahan itu, kalau panen, kita naik memakai kuda, sekarang semakin adanya proyek masuk di wilayah di Desa Galuh Timur ini, dia tidak memakai kuda lagi, dia pakai motor atau pakai mobil karena jalan proyeknya masuk di persawahan itu enak sekali dinikmati masyarakat sekarang. Adanya proyek PLN PLTB masuk di wilayah kami di Desa Galuh Timur ini, saya mengharapkan dan masyarakat juga mengharapkan mudah-mudahan pembayaran listrik di desa kami ini bahkan kalau boleh digratiskan, kalau boleh, supaya masyarakat juga menikmatinya. Pembangunan energi untuk pembangkit listrik harus dari sumber energi dalam negeri. Indonesia akan beralih ke energi yang lebih berkelanjutan dan lebih bersih secara bertahap. Pengembangan energi terbarukan sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1980-an, dimulai dari pengembangan panas bumi. Tugas kita saat ini adalah bagaimana mempercepat perkembangannya dengan strategi yang tepat. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Archandra Tahar yang merupakan Wakil Menteri ESDM dan kita berada di Jeneponto di Sulawesi Selatan ya. Nah Pak, kita tahu bersama bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM sedang menggalakkan yang namanya pembangunan energi baru terbarukan. Nah sebenarnya seberapa pentingkah energi ini dan bagaimana cara shifting dari energi yang berbahan dasar fosil sebelumnya Pak? Kalau kita melihat visi kita ke depan, bahwa selama ini kita adalah net importer dari sisi minyak. Nah, kalau net importer itu artinya apa? Ketahanan energi kita bergantung kepada negara lain. Nah, dari sisi itu boleh nggak ke depan itu kita tidak lagi bergantung kepada negara di luar Indonesia? Dari sisi visi ini, bahwa kita selama ini atau sejak tahun 2004 sebagai net importing country, sehingga kita dinamakan supply kita itu bergantung dari foreign based supply ya, menuju kepada supply yang berasal dari dalam negeri. Apa tuh supply yang berasal dari dalam negeri? Adalah listrik ya. Kalau kita lihat apa source listrik kita di Indonesia, salah satunya adalah angin, potensi angin ini ya. Nah ini kita harapkan dengan adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu ini, maka akan menambah reserve kita di Indonesia dari sisi kelistrikan yang nantinya dengan adanya program 35.000 megawatt, reserve margin kita itu lebih dari 30%. Nah, dari 35.000 megawatt, dari total energi mix kita, sesuai dengan rencana nasional kita, bahwa tahun 2025 nanti
yang berasal dari energi terbarukan itu adalah 23%. Sekarang dari sisi pembangkitan, energi mix kita berasal dari energi terbarukan baru 12, sekian %. Untuk mencapai 23% total, kalau total itu masih jauh. Nah, ini adalah usaha kita untuk mendorong energi terbarukan bisa masuk dalam grid nasional kita. Oke, baik Pak. Kalau tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa goalnya sebenarnya masih jauh nih Pak. Sepertinya pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM harus berlari untuk mengejar goal yaitu 35.000 megawatt ya Pak. Nah, apa strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian SDM dalam hal ini pembangunan energi baru terbarukan Pak? Untuk energi terbarukan, totalnya sekarang, total bukan hanya pembangkit, itu baru sekitar 7%. Target kita 23%. Jadi masih gapnya masih besar. Betul. Untuk itu, ini salah satunya, PLTB ini salah satu usaha kita untuk menaikkan atau menutup gap tadi. Apalagi kita akan mengusahakan mendorong ya rumah-rumah dipasang rooftop ya dengan solar PV ya, rooftop solar PV, sehingga nanti juga dari energi matahari juga masuk ke dalam grid kita, sehingga nanti yang porsi energi terbarukan yang 23% itu insya Allah bisa tercapai ya. Apalagi usaha kita ya, selain pembangkit listrik tenaga surya, ini PLTB yang cukup besar 70-an megawatt, juga jenis pembangkit yang lain, biomass, biogas, hydropower, ya, mikrohidro, ya, semua potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia itu kita usahakan untuk dikembangkan, sehingga apa? Kita bisa menghasilkan energi yang menyuplai kebutuhan rakyat kita dan tidak bergantung kepada negara lain. Itu visi kita ke depan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi kekayaan alam dan energi yang besar, dan yang dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan energi nasional, salah satunya adalah energi terbarukan. Panas bumi juga merupakan energi terbarukan yang cukup besar dan potensinya mencapai 29.000 megawatt. Saat ini sudah dimanfaatkan hampir 2.000 megawatt dan Indonesia menjadi pemanfaat panas bumi nomor 2 setelah Amerika. Energi terbarukan lainnya adalah air, yang memiliki potensi sekitar 75.000 megawatt. Juga ada tenaga matahari dan energi terbarukan lainnya yang sudah terpasang sekitar 400 megawatt. Selain itu, salah satu energi terbarukan yang sedang populer adalah berasal dari angin, di mana sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang panjang, Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi energi angin yang besar sekitar 60.000 megawatt. Dan hal tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah agar dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap dan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Jadi untuk mengakali investor itu seperti apa Pak peraturan yang dibuat pemerintah? Apakah ada perubahan atau tetap pada peraturan yang sebelumnya Pak? Kita harus meyakinkan investor bahwa dari sisi investasi, tarif yang kita syaratkan, salah satunya adalah harus lebih rendah dari lokal BPP, itu bisa tercapai ya. Kita harus bisa meyakinkan bahwa itu sebenarnya cukup kok buat usaha mereka ya. Kita juga nggak menginginkan mereka berusaha di sini kemudian tidak mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, bagaimana caranya mereka masih mendapatkan keuntungan yang wajar? Di sisi lain bahwa harga listrik yang mereka produksikan bisa terjangkau buat masyarakat. Ini adalah tantangan kita. Harganya murah, sementara investor juga masih untung untuk berusaha. Oke, jadi bisa dibilang pemerintah menyediakan win-win solution untuk kedua pihak nih Pak. Itu yang kita harapkan dan kita desain peraturan yang kita punya ya. Dengan permen kita desain seperti itu. Kadang-kadang tidak semua jenis energi terbarukan masuk dalam skim harga seperti itu. Ya, misalnya harganya kadang-kadang masih tinggi dari lokal BPP ya, lokal biaya pokok produksi ya. Nah, untuk itu kita juga ada jalan keluarnya.
Kalau seandainya harganya lebih tinggi dari BPP setempat, maka silahkan bicara dengan PLN secara bisnis to bisnis. Ya, ada sebenarnya jalan keluarnya. Yang penting adalah bagaimana kedua belah pihak, PLN dan investor itu bisa bicara dan keluar dengan tarif yang kira-kira menguntungkan PLN dan juga menguntungkan investor. Betul. Oke. Nah, baik Pak. Kalau kita melihat ya, PLTB ini adalah memang untuk memberikan energi yang berkeadilan bagi masyarakat. Nah, sejauh ini dengan pembangunan energi baru terbarukan ini, seberapa besar manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat, Pak? Coba kita lihat dari sisi elektrifikasi rasio kita ya. Insya Allah tahun depan kita targetkan lebih dari 99%. Seluruh Indonesia akan terlistriki. Ini target kita ya. Nah, apakah itu bisa tercapai? Ini tercapai apa tidaknya tentu yang kita harapkan adalah by investor, PLN, kita di regulator juga memberikan iklim yang kondusif sehingga capaian rasio elektrifikasi. Sekarang kita masih dalam 98% ya. Insya Allah tahun depan 99%. Target ini bisa tercapai. Nah, kita berharap usaha keras kita semua sehingga rakyat yang dinamakan berkeadilan, kalau masyarakat di Pulau Jawa, Sumatera, Bali dan lain-lain menikmati listrik, ya, bisa nggak saudara-saudara kita yang di pulau lain, di Papua, ya, juga menikmati listrik seperti saudara-saudara yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Dan ini yang berkeadilan itu menurut kita. Ya, selain program listrik berkeadilan kan juga BBM satu harga. Ya, mereka juga bisa menikmati harga BBM seperti saudara mereka yang di pulau lain, di Papua dan di Pulau Jawa. Mungkin nggak? Nah, ini yang dinamakan berkeadilan oleh pemerintah ya, Pak. Dan sudah dikerjakan BBM satu harga sudah kita kerjakan, dan ini juga menyangkut di sektor listrik juga sama. Ya. Pak, kalau kita saat ini kan kita lagi di PLTB di Tolo ini, Pak. Bagaimana proses pembangunan PLTB yang ada di sini? Apakah memang sesuai dengan yang sudah dijadwalkan atau molor atau mungkin lebih cepat, Pak? Ini rasanya beroperasi 1 tahun lebih cepat ya. Wow. Ya, ini saya juga surprise bahwa mereka bisa mengerjakan 1 tahun lebih cepat. Kapasitas sekitar 72 megawatt ya. Tingginya ini lebih tinggi dari Monas. Ya, tinggi satu tower ini lebih tinggi dari Monas dengan kapasitas 3,6 megawatt satu tower ya. Dibandingkan yang Sidrap yang diresmikan oleh Bapak Presiden, ini juga lebih tinggi. Ya, kapasiti faktornya sekitar 35%. Ini cukup bagus sekali ya kalau untuk wind tower ya. Wow, okay. Dan mereka mengatakan ya kita bisa mencapai tarif yang diharapkan oleh pemerintah, dan ini kita patut bersyukur. Ternyata wind turbine ini, wind farm ini bisa menghasilkan listrik yang terjangkau, dan kita sangat appreciate kepada investornya. Wah, luar biasa Pak. Jadi ini kerja yang sangat bagus dan nyata ya Pak ya. Nah, kapan PLTB di Tolo ini akan mulai beroperasi Pak? Kita berharap operasinya itu sekitar bulan November ya. Tahun ini ya? Tahun ini. Semoga kalau kita melihat perkembangannya di sana masih ada pembangunan. Insya Allah tahun ini kita berharap bisa beroperasi. Apabila pemanfaatan energi terbarukan terus dipercepat, niscaya target kelistrikan nasional atau rasio elektrifikasi 99% tahun 2019 makin bisa tercapai. Demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar menjadi semakin baik, semakin mudah dan sejahtera. Karena sejatinya listrik tidak hanya memberikan penerangan, tapi juga membuka peradaban dan mendorong pembangunan ekonomi. Listrik harus bisa dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia dimanapun berada. Itulah energi berkeadilan. Syarat untuk terwujudnya energi berkeadilan adalah listrik harus tersedia. Pasokannya harus cukup, distribusinya harus menjangkau seluruh wilayah, dan tarifnya harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ya, saya mendukung energi terbarukan untuk lebih kompetitif harganya. Dan untuk membuat energi terbarukan menjadi lebih kompetitif, satu hal yang bisa dilakukan oleh PLN adalah melakukan lelang secara spesifik di lokasi yang sudah ditentukan, di mana studi jaringannya dan studi kelayakannya sudah dilakukan sebelumnya oleh PLN. Dengan ini kita bisa mendapatkan penawaran yang lebih kompetitif dari pengembang energi terbarukan. Tentu saja untuk mewujudkan hal tersebut bukan sebuah pekerjaan mudah. Namun, apakah energi berkeadilan tersebut dapat terwujud di tengah berbagai tantangan yang perlu diselesaikan? Kita simak berikut ini. Jadi ini adalah upaya jangka pendek yang sudah mulai dilakukan dan jangka panjang memang masih akan terus dilakukan ya Pak? Jangka panjang yaitu dengan program 35.000 megawatt ya, yang insya Allah tahun depan sekitar 20.000 megawatt akan komplit dan di commissioning ya, sehingga masuk ke dalam grid nasional kita. Nah, sisanya yang 15.000 megawatt kita sesuaikan dengan perencanaannya, sehingga nanti PLN mempunyai reserve margin yang cukup dan targetnya sekitar 30%. Oke, baik. Nah, harapan nih Pak untuk investor di energi baru terbarukan ini dan bagaimana dengan masyarakat di Indonesia seperti apa Pak? Harapan kita silahkan berinvestasi di Indonesia, tidak saja di energi terbarukan, juga untuk sektor-sektor lain. Khusus untuk energi terbarukan, dicoba dulu apakah tarifnya benar tidak ekonomis, karena pada dasarnya ini contohnya ya, yang PLTB di sini Jeneponto ini, mereka toh mampu ya membangun ini udah hampir jadi ya. Betul. Dan 1 tahun lebih cepat lagi ya. Kalau ada alasan-alasan yang dimana keekonomiannya kurang, mari kita bicarakan, ajak PLN bicara, dan PLN juga sepakat dengan kita bahwa energi terbarukan ini bukan lagi sesuatu yang harus kita perdebatkan. Ini bukan masalah debatnya. Ini adalah sebuah keharusan. Kenapa? Kita adalah net importing country, kemudian cadangan minyak kita makin lama makin menipis, ya. Cadangan minyak kita dibandingkan dunia itu hanya 0,2%, kecil sekali, ya. Kemudian proven reserve kita hanya sekitar 3,2 miliar barrel, ya. Kita produksi sekarang sekitar 800.000, kurang sedikit 800.000 barrel per day, ya. Kebutuhan kita untuk oil di Indonesia itu 1,4 juta barrel per day. Jadi ada 600.000 lagi gap yang harus tidak seimbang ya Pak ya? Kita impor. Ya. Nah, untuk itu kalau ada usaha-usaha bagaimana cara mengkonversikan energi fosil menjadi energi listrik, ya. Dan ini yang sedang kita lakukan. Termasuk usaha kita untuk memulai merubah transportasi kita di Indonesia dari energi fosil ke electric car. Dan ini yang sedang kita usahakan. Semoga nanti suatu saat bahwa dengan electric car ini beban impor dari si migas bisa dikurangi. Dan neraca perdagangan kita akan lebih baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wakil Menteri atas waktunya ya. Indonesia kembali mencatatkan perkembangan yang signifikan dari pemanfaatan energi terbarukan. Setelah peresmian PLTB Sidrap oleh Presiden Joko Widodo di bulan Juli lalu, kini saatnya untuk PLTB Tolo di Jeneponto, Sulawesi Selatan yang akan diresmikan dalam waktu dekat. Tapi yang penting adalah tarif listrik untuk masyarakat yang harus tetap efektif sehingga hal tersebut bisa menciptakan energi yang berkeadilan. Saya Grace Blessing, sampai jumpa di Energi Indonesia selanjutnya. Metro TV, knowledge to elevate. Silahkan dilihat, kita nggak bisa putar di sini terlalu berat, ya, tapi bisa diputar sendiri nanti. Oke, step 1, ya, identifikasi masalah. Ya, jenis EBT, ya, hidro, ya,
Ini sumbernya dari rencana strategi ya Kementerian SDM yang ditulis tahun 2015-2019. Artinya informasi ini adalah suatu informasi yang kuat menjadi rencana negara, ya, rencana kementerian. Jadi ini yang kita sebut tadi, step 1 identifikasi masalah itu harus objektif. Ada sumber angka-angka yang valid bisa dipercaya orang, ya, bisa dipegang sebagai suatu rencana design planning, ya. Nah, ini yang tadi kita bicara objektif dari masalah itu apa, ya, sehingga muncul nanti masalah yang bisa dinarasikan masalah itu, ya. Hidro, jadi jenis EBT tadi itu yang tenaga air disebut dengan hidro, ya, PLTA, hidromikro, ya, panas bumi, ya, ada nilai, ada besarannya, ya. Biomasa itu biologi tadi, biomasa, surya, matahari, angin dan hibrid, samudra ini laut, uranium, ya, nuklir. Nah, konservasi air itu penting, ya, hidro kan air. Karena apa? Dunia ini itu air itu komposisinya banyak di laut, di samudra. Banyak di laut, 98% itu air itu ada di laut. Hanya 2% ada di sungai dan di bawah tanah. Kebayang nggak bagaimana kita menjaga air, ya, yang harus dikonservasi, ya, dan bisa digunakan untuk sumber energi, sumber hidup, ya, alam semesta, ya. Air harus dijaga, ya. Nah, apa yang menjadi problem, tantangan untuk kita renungkan, ya, yang menjadi narasi masalah yang muncul, ya. Ada 6 yang perlu kita renungkan, tapi saya coba highlight 3 sebagai narasi identifikasi masalah, ya. Yang pertama, cadangan migas turun terus, produksi terus menurun, tetapi eksplorasi tidak serius. Ya, 3 dari 6 yang pertama. Yang kedua, sumber daya energi baru dan terbarukan, seperti tabel yang di sebelah kanan, melimpah. Tapi perhatian untuk pengembangan EBT minimal. Itu tadi yang kita katakan, kurang dari 5% dari energi yang kita gunakan saat ini berasal dari migas. 95% lebih, kurang dari 5%, ya, itu di luar migas. Nah, tidak ada perhatian. Yang ketiga, energi fosil yang akan habis disubsidi, ya. Kita tahu sekarang energi fosil ini mulai subsidinya dikurang-kurangi, ya. Tapi energi baru yang sustainable tidak disupport. Artinya apa? Energi fosil ini disubsidi, ya, dan ini akan habis, ya. Kita beli ke pom bensin itu adalah berasal dari energi fosil, ya, dan itu disubsidi. Sementara energi baru yang sustainable tadi, ya, kurang support. Ya, ini ya renungan, ini menjadi masalah dari angka-angka tadi, keluar narasi masalah, ya, keluar narasi masalah. Itulah contoh identifikasi masalah. Kemudian kita butuh gathering needed informasi, ya. Nah, kita mengambil solusi PLTA dan PLT mikrohidro. Nah, kita butuh informasi tentang itu. Setelah kita dapat, wah, informasi sementara kita banyak konsumsi, banyak potensi, yaitu hidro. Oke, kita fokus dulu. Salah satu mungkin nanti di dalam proyek, ya bisa saja nanti proyeknya ngambil proyek sudah ada panas bumi kah di sekitarnya, biomasa, surya. Kita nggak membatasi harus mikrohidro. Ini contoh saja, contoh dari mikrohidro. Maka butuh needed informasi, yaitu apa? Informasi tentang, ya, PLTA, PLTM 2.500 megawatt untuk 5 tahun, seperti apa rencananya. Nah, ini ada rencana yang bersumber dari ESDM, ya, tahun 2015, 2016, 2017, 2018, ya. Pembangunan PLTA, PLTMH, PLTA, PLT mikrohidro non APBN yang di kementerian, ya.
Nah, kita butuh informasi rencana. Kemudian kita bisa melihat ada sudah Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang prosedur pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik dan PLTU multi tambang, ya, PLTU batubara. Jadi atur di dalam pembelian. Jadi pemerintah membeli dari pihak ketiga yang menjual, ya, melalui PLTA oleh PLN yang membeli, karena PLN punya hak mendistribusikan, meretailkan ke masyarakat. Jadi membeli PLN ditentukan harga. Jadi sudah cukup baik peraturannya, sudah sampai mengatur, ya, proses pembeliannya melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Metodenya juga sudah disebut, ya. Kemudian Permen SDM nomor 12 2014, ya. Junto Permen SDM nomor 22 tahun 2014 tentang pembangkit listrik berbasis hidro, ya. Secara regulasi ini sudah diatur. Nah, kita butuh informasi regulasinya seperti apa, ya. Kita sudah butuh rencananya seperti apa. Ya, itu kita butuh informasi. Kemudian teknis, ya kan, dari sisi regulasi kita butuh informasi. Dari sisi teknis kita juga butuh informasi, ya. Pembangkit listrik tenaga air merupakan aplikasi energi terbarukan yang terbesar dan paling matang secara teknologi. Kita butuh informasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMK, adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan, cat, dan jumlah debit air. Ya, tinggi menunjukkan potensi, ada energi potensial di sana. Ya, secara fisika adalah massa, berapa jumlah air massanya, gravitasi, dan ketinggian. Itulah energi potensial. Jadi potensi, ya, karena kita bicara energi, ya, konversi energi, ada energi potensi karena ketinggian dan debit air itu. Kalau debitnya banyak, tinggi, maka energi dia akan potensial, yang dinyatakan dengan energi potensial yang dirumuskan sebagai MGH. Bagaimana konversi dari energi potensial ini menjadi energi listrik yang menghasilkan listrik? Tentu butuh yang namanya kincir angin yang berputar, memutar suatu generator, generator yang membangkitkan listrik. Nah, kalau di pedesaan, dia digunakan apa? Ya, dia digunakan mungkin untuk kilang, menggerakkan kilang. Ada konversi lagi dari energi listrik, ya, dari energi potensial ke energi listrik, ke energi mekanik, ya, untuk menggerakkan suatu kilang. Nah, inilah kenapa konversi dan konservasi ini sangat berkaitan. Ya. Yang ketiga, dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis lain, PLTMH ini cukup murah karena menggunakan energi alam. 4, memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil dengan tenaga terampil penduduk daerah setempat dengan sedikit latihan. Yang kelima, tidak menimbulkan pencemaran. Ya, tadi terkait dengan konservasi. Keenam, dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan, ya, karena air tadi bisa dilewatkan dulu irigasi, ya, baru diterjunkan mendapatkan potensi, atau sebaliknya setelah dia digunakan dipotensikan, ya, seperti PLTA bendungan-bendungan besar, baru dia digunakan, dialirkan lagi ke sungai. Dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin. Dengan demikian, PLTMK bukan sekedar ukuran kapasitas sebuah pembangkit daya, tetapi lebih pada sebuah gerakan sosial, solusi sosial sebagai bagian dari pemahaman teknologi tepat guna. Itulah informasi yang kita butuhkan ketika kita mengambil suatu
pendekatan diversifikasi energi, solusi dengan pengembangan PLTA, PLTMH merupakan solusi yang kita tawarkan. Dari problem tadi, kita tawarkan solusi PLTMH, kita butuhkan informasi regulasi, kita butuhkan informasi teknis, dan kita butuhkan informasi penggunaan ke ekosistem lainnya, ya, ke irigasi, ke penggunaan-penggunaan lainnya. Nah, jadi solusi yang kita tawarkan sangat komprehensif dan menjawab ekosistem dari suatu wilayah, komunitas, kawasan. Ya, jadi kita bicara kawasan jadinya. Ya. Mensolusi suatu kawasan dengan solusi yang terintegrasi. Kita masih butuh lebih teknis lagi, ya, lebih teknis lagi terkait dengan solusi yang kita tawarkan, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ya, kita butuh, ya, karena kita harus melihat secara ekosistem keseluruhan. Komponen pokok yang dibutuhkan dalam sebuah instalasi PLTMH terdiri dari apa? Komponen sipil, ya, bendungan, ya, konstruksi-konstruksi kincir air, peralatan elektromekanikal, ya, mulai dari kincir air tadi, mekaniknya, kincir air, ya, kemudian ada di situ beltnya untuk memutar turbin memutar generator. Nah, ini semua kita butuh informasi, ya, peralatan elektromekanikal. Kemudian dihasilkanlah listrik, maka kita membutuhkan saluran transmisi dan distribusi listrik. Itu komponen-komponen, jadi komponen sipil untuk mendudukkan peralatan, duduklah peralatan elektromekanikal, keluarlah hasilnya listrik, listriknya ditransmisi dan distribusi ke pengguna air. Informasi lain yang kita butuhkan, sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro mempunyai 4 sistem utama, ya, yaitu sistem hidrolik terdiri dari bendungan dan intake, bak pengendap, saluran pembawa bak penenang, saluran pelimpah, pipa pesat, turbin. Sistem kedua, sistem pembangkit, yaitu generator dan switchgear-nya. Sistem ketiga yaitu beban, sistem konsumen, peralatan-peralatan listrik. Sistem keempat yaitu sistem kontrol yang menyesuaikan output sistem dengan beban konsumen. Ya, kalau berlebih di lokasi itu, ya dia bisa jual ke PLN. Karena sudah diatur dalam Permen tahun 2014 dan 2015. Artinya regulasi sudah mendukung untuk itu. Peralatan elektromekanikal adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk merubah energi air menjadi listrik. Peralatan utamanya terdiri dari turbin, merupakan peralatan mekanik yang mengubah tenaga air menjadi mekanik. Ya, turbin air namanya. Ya, menangkap air, kipas, ada kipasnya, diputar, ya itu namanya turbin, ada tenaga di situ. Alternator atau generator merupakan peralatan mekanik yang berfungsi mengubah tenaga gerak putar menjadi listrik. Ya. Lihat ada generator di sebelah kiri. Ya. Panel dan peralatan pengontrol listrik biasanya merupakan peralatan elektrik yang berbentuk kotak dan dipasang di dinding, ya, kontrolnya. Jaringan kabel listrik merupakan jaringan kabel dari rumah pembangkit ke pelanggan, ya. Jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Ini informasi yang kita butuhkan seorang desainer, seorang engineer, mulai dari tadi level regulasi, level komponen induk sipil, elektromekanikal, sampai ke listriknya, ya, transmisi dan distribusi listriknya. Ya. Setelah kita mendapatkan informasi yang cukup, kita perlu mencari solusi kreatif. Ya. Kita tadi secara konsep kita ada 4. Ada beberapa teknik, ya. Tadi kita udah bahas ada 4 teknik yang dilakukan
secara terus-menerus, ya, brainstorming, ya, dokumentasikan hasil brainstorming secara virtual, ya karena ini COVID, gunakan forum dalam kelompok masing-masing, grup yang sudah dibagi, ya, gunakan diskusinya di dalam learning management system supaya orang lain bisa belajar, ya. Gunakan kelompok brainstorming-nya itu sekitar 6-12 orang. Ya. Gunakan juga checklist daftar pustaka, daftar periksa, ya. Gunakan daftar periksa untuk memeriksa kemungkinan desain. Mencari solusi kreatif melalui daftar atribut, ya. Semua karakteristik terkait PLTA, PLTNK itu, ya, dicoba dicari atributnya. Ya, apakah di pekerjaan sipil, elektro, mekanikal, listrik. Force relationship teknik, tentukan elemen tetap terkait PLTA, PLTNK, dan ambil atribut elemen lain yang tidak terkait dengan elemen tetap, yang core-nya, sebagai elemen relasi yang memaksa adanya solusi kreatif. Ya, muncullah kreativitas kita ketika kita melihat yang di non-core-nya. Ya, bagaimana mencari teknik, ya ini harus dipraktekkan. Step 4, stepping from ideation, yang tadi kita sudah dapat gagasan, to preliminary design. Stepping from ideation to preliminary design, itu step 4. Kita melangkah dari ide ke desain awal. Di sini sudah termasuk pemodelannya, prototipenya. Nah, setelah kita dapat pemodelannya, prototipenya, maka kita uji gagasan dengan sketsa desain. Ya. Habis itu kita deskripsikan model dan sistem yang diusulkan untuk membantu dalam analisis atau desain. Ya. Akhirnya kita rancanglah model, prototipe sebagai pewujudan dari ide awal itu. Ya, itulah kira-kira step 4, stepping from ideation to preliminary design. Step 5, evaluation and selection of preferred solution. Ya. Setelah dapat alternatif solusi, kita pilih 3 alternatif terbaik. Dari 3 alternatif terbaik, kita pilih, kita evaluasi, sehingga kita memilih 1 alternatif solusi yang paling pas, yang paling sesuai, yang paling fit. Ya, dengan mengevaluasi berdasarkan keamanan, ya, biaya, keandalan, akseptabilitas konsumen, diterima nggak ini nanti di pasar? Kita uji dulu. Ini diterima nggak? Dampak lingkungannya, dampak sosial, ya, dan lain-lain yang dianggap perlu. Ya, elemen-elemen evaluasi dari suatu prototipe model, ya kita sudah dapat model prototipe, kita uji nih. Ya, kalau uji dengan pelanggan bisa dicoba, testing dulu dengan pelanggan. Ya, testing dengan pelanggan kira-kira ya ngetesnya kamu gimana? Suka nggak model ini? Ya, ini masih prototipe. Kalau ini diproduksi, kira-kira harga di berapa kamu mampu membeli, itu hal-hal bagaimana kita mendapatkan data untuk menguji, mengevaluasi. Ya. Step 6, ya. Kita bicara preparation of report, plan, dan spesifikasi. Kita menyiapkan laporan, rencana, dan spesifikasi. Ya, setelah pemilihan desain disukai, desain tersebut harus didokumentasikan, dikomunikasikan, ya, dalam bentuk, ya, dalam kasus kita di sini dalam bentuk tulisan, ya, laporan, poster, dan video, ya, dokumentasi, ya. Ini kasus kita. Implementasi dari desain, melaksanakan desain. Tahap terakhir dari proses desain adalah implementasi proses produksi atau konstruksi perangkat fisik, produk, atau sistem. Engineer harus merencanakan dan mengawasi produksi perangkat atau produk dan mengawasi pembangunan proyek rekayasa. Ya. 7 step, inilah 7 step yang digunakan dalam referensi kita, yang kita pakai dalam problem based learning
project based learning dari proyek kita, ya, karena kuliah ini adalah berbasis project based learning dan problem based learning, ya. Berarti dia dilihat sebagai problem based learning dan project based learning, ya. Metodologinya itu, ya. Di awal tadi kita sudah katakan metodologinya supaya kita sampai ke tingkat mampu menganalisa, ya, harus ada metodologi yang pas, yaitu problem based learning dan project based learning. Apa itu problem based learning? Problem based learning merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa, ya, mahasiswa, di mana mahasiswa secara aktif belajar melalui pemecahan masalah, ya, yang menjadi esensi dari PBL, problem based learning, adalah mahasiswa dituntut belajar mengenai strategi berpikir sekaligus belajar materi pelajaran melalui pemecahan masalah yang sesuai dengan permasalahan kehidupan nyata, real, ya. Satu lagi adalah PJBL, project based learning, ya. Adalah model pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran di sekitar proyek. Proyek adalah tugas yang kompleks berdasarkan pertanyaan menantang atau masalah yang melibatkan mahasiswa dalam desain, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, atau kegiatan investigasi yang memberikan mahasiswa kesempatan untuk bekerja relatif otonom selama jangka waktu yang diperpanjang atau berujung pada produk yang realistis atau presentasi. Ya, sebagai project based learning ada kalender yang harus ditaati karena kita punya masa batas sampai akhir UAS. Yaitu 1 Oktober hari ini di pertemuan keempat, setelah dibentuk tim di pertemuan ketiga, kita kick off. Sebagai project harus ada kick off. Design planning, ya, problem energi baru dan terbarukan (EBT), ya, kita kick off hari ini resmi, kita kick off ini, ya, sebagai project based learning. Mahasiswa berperan sebagai energy designer, energy planner di kawasan proyek yang dipilih. Nah ini kawasan mana? Jadi real kan, harus real, kehidupan real. Dipilih itu kawasan bisa yang di sekitar tinggal kecil, ya kan? Ada proyek di sini, kita nggak bikin proyek, kita hanya melaporkan, lihat, ya, di sana kan ada proyek, ya, oh ini ada panas bumi, ada proyek panas bumi di desa saya, ada proyek PLT mikrohidro, ada proyek biomas, ya, ada proyek energi surya, energi angin, ya, kita bisa pilih, atau kawasan yang lebih besar di daerah. Ya, provinsi bisa saja. Data-datanya ternyata ada di dinas provinsi. Ada rencana energi tingkat daerah. Kawasannya daerah, ya. Ya, kita bisa mengambil, bisa saja masuk di webnya. Ya, di provinsi di salah satu tinggal. Oh, ini ada data-datanya. Di daerah saya ini ada datanya. Ya, atau lihat fisiknya, ada fisiknya. Oke. Atau kawasan nasional. Ya, seperti saya tadi itu kawasan nasional. Tapi datanya jadi banyak. Tapi kalau misalnya data sekunder adalah data yang diambil berdasarkan data yang sudah dipublish. Sekunder. Ya. Kalau tadi data terjun ke lokasi proyek, namanya data primer. Tapi dalam kasus di situasi COVID ini, bisa saja yang kita pakai analisisnya adalah data sekunder. Berarti kawasannya yang diperluas. Ada kawasan daerah, provinsi, ada kawasan nasional. Ada kawasan ASEAN, ASEAN Center, ada di webnya juga ada. Ya. ASEAN Center Energy. Ya. Jadi nanti definisikan setiap kelompok, berarti kawasannya juga variabel, dari terpencil sampai terbesar, ya. Dan variannya juga variabel, dari berbasis hidro, angin, surya, bio, ya, banyak variasinya. Jadi relatif banyak kemungkinan untuk mendapatkan 10 topik, proyek ini bisa dieksekusi. Itulah 1 Oktober hari ini 2020, kick off kita sebagai proyek. 1 bulan ke depan, 1 November 2020, setelah lewat
UTS, kita presentasi proposal. Jadi sebulan ini buat proposal. Pilih proyek EBT-nya, ya pilih yang sudah ada di kawasan terdekat salah satu mahasiswa, atau tadi di kawasan ya kawasannya lah, mau daerah terdekat atau nasional atau kawasan lebih besar. Laporkan dan presentasikan sesuai 7 step metodologi yang ada di materi kuliah problem solving Paul Wright ini. Jadi metodologinya udah ditetapkan, tinggal bagaimana kita mengidentifikasi masalah, bagaimana kita mendapatkan gathering informasi yang terkait, ya, bagaimana kita mencoba membangun suatu ide-ide, membangkitkan ide-ide, ya, dengan tekniknya bagaimana, melalui virtual, bagaimana membangkitkan ide-ide. Setelah kita bangkitkan ide-ide, kita coba ide-ide ini mendapatkan alternatif solusi. Banyak alternatif A, B, C, D, E. Ya. Kita mendapatkan alternatif solusi. Dari alternatif solusi ini kita pilih menjadi 3 alternatif terbaik, A, B, C. Ya. Langkah step berikutnya adalah memilih 1 dari 3 terbaik ini. Ya, tentu dengan diskusi. Nah, setelah kita pilih ya 1 yang terbaik, ya kita rancang, kita plan dia. Ya, itu step 6. Ya. Kita laporkan, kita dokumentasikan. Baru step 7, ya kita dibuat. Nah, tapi karena ini adalah proyek yang sudah jalan, karena kita tidak membuat, tapi konsep yang kita ini kan, maka yang sudah dibuatlah diproyekkan. Jadi bukan membuat proyek, tapi oh ini ada, berarti sudah lewat, dia sudah diimplementasi, sudah di step 7. Maka kita butuh belajar step 1-nya seperti apa, step 2 seperti apa, step 3. Kita mencoba mendokumentasikan step 1 sampai step 6. Maka berangkatlah ke kondisi real yang proyeknya sudah ada, berarti sudah di step 7, sudah dibangun, sudah beroperasi bahkan. Nggak ada masalah, mau sedang dibangun, mau beroperasi, tidak ada masalah. Tapi begitu dia sudah dibangun, sudah dioperasi, kita yakini sudah ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6 yang bisa kita laporkan. Itulah tugas kita. Nah, proposal untuk menuju ke sana, 1 bulan ini, 1 November, per kelompok itu sudah harus dipresentasikan. Jadi setelah UTS, proses belajarnya presentasi, ya. Tapi sampai ke tingkat presentasi, jelas apa yang dipresentasikan. 1 Desember itu final report, membuat poster, ya, 1 bulan berikutnya, laporan bentuk jurnal, ya, video dokumentasi, ya, video dokumentasi. Nah, kalau videonya studi literatur, berarti foto-foto nanti dibikin videonya menjadi suatu alur cerita. Ya, kalau fisik dia bisa dapat videonya. Jadi video itu tidak mesti, ya tergantung, karena ini situasi COVID, kita ngambil data sekunder, ya tetap videonya dibikin dalam bentuk potongan-potongan video orang atau gambar orang. Kurang lebih itulah project based learning yang mendukung kasus kita untuk problem solving. Ya. Nah, resources kita, ketika kita bicara resources, kita bicara skill set, tool set, mindset. Itulah resources kita. Skill set tadi kita udah definisikan. 4 komponen, ya, minimum 10 skill set yang dibutuhkan untuk masa depan. Kita sudah bahas tadi di teorinya apa skill set itu. Nah, tool set. Tool set adalah digital yang digunakan untuk energy planner. Ya. Ini ada aplikasi yang cukup bagus, berskala internasional, namanya LEAP. LEAP adalah singkatan dari Long Range Energy Alternative Planning System. LEAP adalah suatu software komputer yang dapat digunakan untuk melakukan analisa dan evaluasi kebijakan dan perencanaan energi. LEAP dikembangkan oleh Stockholm Environment Institute yang berkantor pusat di Boston, Amerika Serikat. Saya sudah download ini, sudah gunakan ini, tapi baru hari ini, ya, baru tadi malam. Dia harus lakukan komunikasi, ya, masuk ke webnya, lakukan korespondensi untuk mendapatkan aksesnya. Di sebelah kiri itu saya ambil dari web dari
LIP yang sudah diterjemahkan, ya, dokumennya, dokumen LIP itu sudah diterjemahkan, tetapi di situ kita digiring nanti bagaimana kita mendownload LIP sebagai toolset dan bagaimana kita mendapatkan akses setelah kita berkomunikasi dengan ya keluar tadi, ke Stockholm tadi, ya ke pemiliknya, ke Bostonnya. Ya, lakukan itu ketika ya menseriusin ini. Kemudian resources, mindset, ya. Jadi kita sudah skill set, tool set, mindset. Mindset itu adalah membuka wawasan, membuka keyakinan. Bacaan-bacaan kita itu akan membuka mind kita, pikiran kita, ya. Akan mengubah mindset kita, akan mengubah wawasan kita, ya, perspektif kita. Ada dokumentasi, ya, terkait dengan ini resmi, ya. Bisa dilihat di web ini. Di sini nanti ada volume 2 yang sangat teknis. Saya juga sudah download, ini bisa di-download. Nanti seluruh energi itu konsepnya semua ada di sana. Itu bisa dipakai nanti di dalam presentasi juga, ya. Itu ada 4 volume, ya. 4 volume. Volume 2 itu adalah teknikalnya paling banyak 370 halaman, ya. Dan banyak jurnal-jurnal, tadi kita salah satu laporan jurnal, ya, juga ada di web sana. Nah, 2 resources ini yang terkait dengan skill set, tool set, mindset, menjawab mindset dan tool set, ini adalah resources kelompok kuliah ini untuk menjadi profesional, ya, dalam problem solving untuk kasus energi baru terbarukan. Saya pikir itu kuliah kita, ya. Terima kasih. Kita akan masuk di lembar di berikutnya, yaitu kuis melalui kuisis. Ya, namun demikian, sambil saya membuka kuisisnya, apakah ada pertanyaan? Bapak, mohon maaf, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau saya secara pribadi, Pak, mohon maaf banget nih, Pak. Saya masih belum mudeng, Pak, buat tugas kita itu yang per kelompok. Ya. Ya, maksudnya, apa ya, inti dari tugasnya itu saya belum ngerti gitu, Pak. Mungkin boleh tolong dijelasin lagi, Pak. Ya. Oke. Saya stop dulu ini, atau saya tetap rekam, cancel dulu aja. Cancel dulu, karena ada pertanyaan bagus, ya. Cancel dulu. Nah, intinya dulu. Makanya tadi saya katakan di LMS tadi. LMS itu, LMS-nya saya katakan tadi di situ dimulai dari capaian pembelajaran. Ya kan? Capaian pembelajaran itu adalah rencana. Bukan saya yang bikin rencana PL02 itu. Di akhir studi itu bisanya apa? Itu kita harus dukung itu, kita harus sasar. Di akhir semester mata kuliah ini, di akhir minggu ini, selama seminggu ini. Nah, itu mulai dari apa yang mau kita capai. Nah, untuk bisa mencapai itu, maka saya harus mempersiapkan dalam proses belajar mengajar. Muncullah metodologi. Ya, muncullah metodologi problem based learning, project based learning. Oke, ya, itu dulu. Munculnya metodologi karena mau mengejar sasaran. Salah satu sasaran minggu ini adalah kemampuan analisis. Analisis itu udah high order thinking. Kalau cuma menghafal, menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini, itu low order thinking. Bisa menggunakan aplikasi LIP tadi, itu low order thinking itu. Masih di low order thinking. Bisa menggunakan aplikasinya low order thinking. Low order thinking itu ada 3, ini taksonomi Bloom. Itu ada di slide kita, ya, slide videonya. Taksonomi Bloom itu apa? Menjelaskan, ya, sampai mengaplikasikan, ya, sampai mengaplikasikan. Itu low order thinking. Tetapi begitu bicara high order thinking skill, analisa, sintesa, evaluasi, creation, itu high order thinking skill. Nah, untuk sampai ke high order thinking skill itu tidak mudah, butuh waktu. Maka proses pembelajarannya pun tidak menjadi seperti biasa, klasikal, ujian, itu hafalan itu konsepnya. Kalau cuma nanti ujian, hafal, jelaskan, itu hafalan. Low order thinking outputnya.
prosesnya low order thinking. Nah, kita dituntut di high order thinking. Oke, maka butuh metode pembelajaran, problem based learning. Maka saya harus cari problemnya yang cocok dengan materinya. Problem kita adalah problemnya, ya saya harus cari karena kita bicara adalah energi, ya energi kan. Bagaimana? Karena topiknya energi, tapi bukan sekedar apa itu energi mekanika, apa itu bagaimana rumus energi potensial. Nah, itu di level rendah. Kalau hanya mampu menjawab berapa energi potensi ini, air ini, nah itu di level yang menggunakan rumus rendah. Tapi sekarang kita naik sedikit, level tinggi, maka problemnya adalah energi baru terbarukan. Problemnya ya masuklah problem real. Oke. Nah, supaya bisa merasakan ini, dibuatlah project. Dibuat tadi kelompok untuk project tadi. Nah, project ini bagaimana mengeksekusi? Nah, makanya tadi diberitahu bahwa projectnya sendiri namanya energi baru terbarukan. Setelah dibaca nanti referensinya, ini kan sebetulnya awal ini kick off ini adalah membuka wawasan. Tapi tugas saya adalah memberi resources. Ini bacaan, ini konsep, ini metodologi, ya. Silakan cari mana yang paling pas dari kelompok itu, memilih mana. Tapi kalau misalnya tidak dibaca referensinya, mikrohidro apa, bio apa, emisi itu apa, nah akan sulit ininya. Nah, jadi yang mau dilihat pertanyaan tadi, tujuannya kemana? Untuk membawa mahasiswa berpikir high order thinking skill melalui problem based learning, project based learning. Ya, setengah semester sebelum UTS itu bicara konsep persiapan. Setelah UTS itu bicara tadi project. Jadi tidak ada lagi kuliah penjelasan. Dianggap sudah cukup ini. 7 pertemuan ini cukup menghantarkan dia menjadi project. Nah, karena situasi COVID, maka data untuk menjadi project butuh data. Ya, kalau masih memungkinkan data primer, artinya ada project di sekitar salah satu mahasiswa itu, bisa diambil suatu project sudah jalan, dilaporkan, ada step-stepnya kan? Nah, itu saja. Itu bisa. Oh, ternyata di sini ada PLT mikrohidro di tempat saya. Oh, ini ada saya orang sidrap. Di sana ada proyek kemarin itu energi terbarukan. Saya orang Jeneponto, ya. Ada di sana proyek baru, saya ambil yang Jeneponto saja, kata orang Jeneponto, orang Makassar. Iya, Karaeng, kan bisa. Ah, kira-kira seperti itu. Ada orang Makassar di sini? Ada orang Makassar nggak? Ah, kalau ada orang Makassar, itu ada di Jeneponto, ada di Sidra, ada proyek yang energi baru terbarukan. Ya, mikrohidro banyak, bisa di-serve. Nah, itu artinya kita mungkin mengambil satu tempat yang paling pas, ya masih bisa fisik. Mungkin nggak semua ke sana, tapi satu orang ngambil fotonya, kombinasi dengan sekunder data-datanya, muncullah. Jadi bukan membuat proyeknya, tapi seolah-olah masuk melaporkan suatu proyek yang ada, berarti udah di step 7, sudah diimplementasi. Nah, kita mencoba berpikir ulang, step 1, 2, 3, maka sudah berbasis project based learning. Gitu. Jadi 1 per kelompok. Oke, ada lagi yang lain? Atau masih menjawab? Ini masih panjang, kita masih panjang ini. Untuk proposal aja ada waktu sebulan. Ya, masih bisa diskusinya masih panjang. Minggu depan masih data. Saya yakin memang pertanyaan itu muncul karena belum ada pemberian informasi, belum baca referensi, tapi sasarannya adalah bagaimana mengangkat kelas ini berpikir kritis dan kreatif berbasis metodologi problem based learning, project based learning. Itu diimplementasikan. Problem based learning, project based learning tidak seperti kuliah biasa menghafal. Ya, nah, ini bukan menghafal lagi. Ya, naik kelas lah. Oke, ya, pertanyaan lain? Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya.